Kedua, mempelai yang berbahagia, Joselius Asman dan Alexandra Evasia Beret bersama Bapak Mama Saksi, orang tua dan keluarga, saudara-saudari dan para frater yang juga saya kasih. Siapa di antara kita yang sudah pernah sampai di Manggarai? Frater, siapa yang sudah pernah sampai di Manggarai? Angkat tangan. Ya. Dari Manggarai atau memang bagaimana? Oh, dari Manggarai memang. Ya. Baik, ini frater mereka dari Manggarai. Bapak, mama, saudara-saudari, siapa yang bukan dari Manggarai tetapi sudah pernah sampai di Manggarai? Belum. Baik, saya tanya dulu, ini pasangan mempelai wanita ini. Alexandria sudah pernah sampai di Manggarai, tempat di mana suamimu yang sekarang hari ini ada di samping dan sebentar lagi akan dikukuhkan menjadi suamimu yang besar. Pernah sampai di tempat di Manggarai? Kuat? Belum. Mama mia, belum. Belum sampai di Manggarai. Baik, yang terakhir yang dari Manggarai. Bagaimana cara dari Manggarai ke Nela? Jaraknya bagaimana? Dekat ke jauh? Jauh ya? Iya, jauh. Jaraknya jauh. Dan kita harus menyeberang laut. Mati hidup kita harus ke laut. Mati hidup kita harus di udara. Tetapi saudaraku Jolisius, mengapa sampai saudaraku bisa terdampar di Kabupaten Belu, secara khusus di Rai Ikun? Tegas. Mungkin sudah rencana Tuhan. Mungkin sudah rencana Tuhan. Bagaimana sampai aku tahu bahwa itu adalah rencana Tuhan? Katakan sejujurnya. Ayo, jangan malu-malu. Ya. Kenapa jauh dari Manggarai bisa terdampar di Raikul yang harus menyeberang ke kali untuk ada jembatan gantung? Silakan. Kenapa? Karena apa? Waduh. Jadi tidak ada jodoh lain lagi kan yang bisa dapat di Manggarai selain di Raikul yang harus menyeberang kali. Tidak ada. Memang cinta matinya di Raikul. Ingat bahwa hari ini Anda akan berlangkah maju bersama dengan pasangan Anda, dan hari ini Anda berdua akan dikukuhkan menjadi suami istri yang sah karena cinta. Dan tidak hanya sebatas pada cinta Anda berdua, tetapi cinta Anda berdua sesungguhnya melibatkan kasih Allah yang sangat besar. Dan kasih Allah itu sendirilah yang mengantar cinta Anda berdua hari ini dikukuhkan di rumah Allah itu sendiri. Kalau hanya cinta Anda berdua dan tidak dipadukan dengan kekuatan cinta Allah itu sendiri, Anda berdua hari ini tidak mungkin tampil maju di depan altar Tuhan dan meneguhkan janji setia Anda berdua untuk menjadi suami dan istri. Karena itu Paulus hari ini dalam suratnya kepada jemaat di Efesus memberi nasihat yang sangat bijak untuk Anda berdua dalam hidup rumah tangga Anda dan hidup bersama sebagai suami istri. Hai istri, tunduklah kepada suami, tunduk dan hormat. Dan hai suami, kasihilah istri. Anda berdua bisa membayangkan bagaimana kalau Anda berdua
hidup bersama sebagai suami istri tanpa kasih itu sendiri. Apa yang terjadi? Bagaimana kalau kita hidup tanpa kasih? Apa sesungguhnya yang terjadi? Bagaimana batin-batin? Hidup tanpa kasih bagaikan apa? Sayur tanpa garam, begitu Pak? Atau bagaimana? Hidup tanpa kasih, bagaimana kita bisa membayangkan kalau kita hidup tanpa kasih? Apa sesungguhnya yang terjadi? Hidup tanpa kasih sama artinya tidak hidup damai. Hidup tanpa kasih artinya bahwa kita hidup dalam konflik. Hidup tanpa kasih sesungguhnya membuat kita tidak merasa aman, damai, dan tentram. Karena itu kita butuh kasih. Ketika kita melepaskan hidup kita hilang dari kekuatan kasih itu sendiri, maka hidup kebersamaan kita sebagai suami istri tidak akan menghasilkan buah sebagaimana yang diharapkan oleh Yesus, pokok anggur itu sendiri. Hiduplah dalam kasih Tuhan dan tetaplah melekat erat pada pokok anggur itu sendiri. Akulah pokok anggur, dan ingat, Anda berdua adalah ranting-ranting. Kalau hidup Anda berdua tidak disatukan dan diikat oleh kekuatan kasih Tuhan itu sendiri, melepas dari kasih Tuhan itu sendiri, maka tidak ada buah yang dihasilkan. Hidup Anda akan menjadi kering, dan kalau sudah menjadi kering, tidak ada gunanya, hanyalah dibakar. Ingat baik-baik. Jadi hari ini Anda berdua tidak hanya sebatas dipersatukan, tetapi Tuhan mempersatukan dan Tuhan menghendaki agar Anda berdua hidup bersama. Anda berdua dipersatukan bukan tidak hidup bersama, tetapi Anda berdua dipersatukan untuk hidup bersama. Dan kalau sudah hidup bersama, maka kita juga harus menghidupi kasih Tuhan itu sendiri sebagai kekuatan yang telah mempersatukan Anda supaya bisa hidup bersama sebagai suami istri. Kasih Tuhan adalah dasar dalam membangun hidup keluarga Anda. Karena itu pada momen yang berbahagia ini, saya mau menitipkan pesan penting ini. Jangan pernah melupakan Tuhan sebagai pokok anggur di dalam kehidupan rumah tangga Anda. Tuhan yang telah mempersatukan Anda pada hari ini dan telah mengantar Anda berdua, mempertemukan Anda berdua dan menghendaki hidup bersama sebagai suami istri, harus tetap menghayati apa yang Dia inginkan, apa yang Dia harapkan. Hiduplah di dalam kasih. Hidup dalam kasih Tuhan akan menghasilkan buah. Dan buah pertama yang Anda hasilkan adalah kasih itu sendiri. Dari kasih akan tercipta ketenangan, kedamaian, kebahagiaan. Di luar kasih hanya tercipta iri hati, benci, dendam, tidak saling memaafkan, tidak saling mengampuni, saling mencurigai satu sama lain. Ikatlah kekuatan Anda yang paling pertama kepada pokok anggur itu sendiri. Tanpa kekuatan yang melekat erat pada pokok anggur, Anda akan kehilangan segala-galanya. Tinggallah di dalam kasih, maka kasih Tuhan juga akan bertumbuh dan berkembang di dalam kehidupan bersama Anda sebagai suami istri. Sudah dengar apa belum? Sudah. Baik, akhirnya saya mengucapkan profesia selamat memasuki hidup rumah tangga yang baru. Dan semoga pesan sabda Tuhan hari ini yang sudah kita dengarkan bersama-sama tidak hanya membekas di dalam diri kedua mempelai ini, tetapi juga kepada kita sekalian yang hadir pada momen ini. Kita sekalian hadir dengan penuh kasih karena kita mau mendukung
yang sama.